Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam salah satu rumahnya. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi benar, menjadi terang, menjadi bermakna. Dan juga nikmat sehat walafiat, yang hanya dengan itulah segala kewajiban dan urusan dapat kita tunaikan. Semoga berbagai amal soleh dan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah Asyra ayat. Asyra itu artinya 10, ayat itu artinya tanda-tanda. Dan secara istilah, ayat yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda besar kiamat. Para ulama membagi tanda-tanda menjelang datangnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar, jumlahnya hanya 10, datang belakangan ketika dunia ini benar-benar sudah mendekati as-sa'ah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya kiamat. Manusia yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy, kaumnya Nabi kita. Dan mereka bertanya tentang kiamat justru karena mereka mengingkari kiamat. Jadi mereka bertanya sebagai sebuah ejekan kepada Nabi kita. Kira-kira mereka berkata, ya Muhammad, kalau memang benar kiamat akan terjadi, kapan? Begitu kira-kira. Maka Allah menyuruh Nabi kita menjawab, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat terjadi hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal terjadinya kiamat, termasuk Nabi kita pun tidak tahu. Karenanya tidak kita jumpai satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, tanggal terjadinya kiamat. Kalaupun ada hadis sahih Bukhari, tidak menyebutkan tanggalnya, tahunnya, bulannya, tetapi menyebutkan harinya, yaitu hari Jumat. Namun Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ujung ayat ini Allah mengakhiri dengan berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi saudaraku rahimakumullah, lewat satu ayat ini Allah mengarahkan Nabi kita, yang berarti mengarahkan kita sebagai umatnya, untuk memiliki dua sikap. Sikap pertama, apabila ada orang iseng, orang jahil, orang kafir bertanya kepada kita, hai muslim, coba kalau kamu merasa benar, sebutkan kapan kiamat terjadi. Jawab dengan jujur, jawab dengan penuh ketawaduan, kerendahan hatian. Innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang hal itu cuma ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini ada sikap kedua yang dituntut oleh Allah. Sikap kedua itu adalah sikap mental menghayati la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi bukan orang beriman namanya
Kalau dia diajak bicara soal kiamat, kemudian dia berkata, udahlah Ustaz, kiamat masih lama. Nah, ini bukan sikap orang beriman. Orang beriman senantiasa khawatir dan waspada, jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karenanya kita punya prinsip Pak dalam urusan ilmu akhir zaman ini, lebih baik kita keliru menyangka sudah dekat daripada kita keliru menyangka masih jauh. Sebab orang yang memiliki sikap mental bahwa kiamat sudah dekat condong menjadi orang yang sibuk melakukan preparations, persiapan-persiapan. Tapi orang yang terus-menerus menekankan, menghibur dirinya dengan mengatakan kiamat masih lama, ini orang-orang yang condong menjadi lalai, menjadi lengah. Ya. Karenanya ada satu riwayat, seorang sahabat pada suatu hari keluar rumah. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat ada asap membumbung, kabut asap. Dia langsung gedor pintu-pintu rumah tetangganya berteriak-teriak, "Ad-duhan, ad-duhan," katanya. Asap-asap katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, "Ada apa?" Dia tunjuk ke arah asap itu, dia teriak lagi, "Ad-duhan," katanya. "Ada apa dengan asap itu?" kata mereka. Akhirnya sahabat ini balik bertanya, "Tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, apabila sudah muncul asap?" Subhanallah. Dan asap ini kalau kita tahu ilmu akhir zaman, kategorinya tanda kecil apa tanda besar, Pak? Hah? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat masih hidup bersama Nabi, meyakini ada sebuah fenomena yang dia khawatirkan itu bukan sekedar tanda, tetapi itu min alamatil kubra, asyra ayat, salah satu dari 10 tanda besar yang mengisyaratkan dunia ini benar-benar sudah dekat akan berakhirnya, ya, akan datangnya kiamat. Subhanallah. Ada hadis kedua. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sedang kami duduk bersama Nabi, para sahabat duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang enggak dikenal. Enggak ada sahabat yang mengenal dia. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak tertampak pada dirinya atharus safar, tanda-tanda perjalanan jauh. Dan untuk zaman itu ini aneh, Pak. Kalau zaman kita nggak aneh, karena zaman kita ada pesawat, ada mobil, kita tertutup kalau dalam kendaraan dalam perjalanan, ya. Tapi zaman itu orang kemana-mana naik kuda, naik onta, naik keledai, jalan kaki. Kalau lewat padang pasir pasti terpapar debu, apalagi bajunya putih. Ini nggak ada tanda-tanda sama sekali perjalanan. Lalu laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi, langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, "Matasah, kapankah kiamat terjadi?" Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi orang ini bertanya lagi, "Wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat itu sudah dekat?" Maka Nabi menjawab, "Wa antaral hufata al-urata al-'alata ria'an asya'i yatatawaluna fil bunyan." Kiamat itu sudah dekat bila mana orang yang nyeker, tidak beralas kaki, miskin, berpakaian dadanya tidak tertutup, ya, penggembala domba, membangun gedung-gedung tinggi, berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Di hadis yang lain, sewaktu Nabi menyampaikan tanda ini, sahabat Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang itu?" Nabi menjawab, "Humul Arab," mereka bangsa Arab. Jadi Nabi mengatakan, tanda kiamat sudah dekat bila mana bangsa Arab sudah berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Lalu pergi laki-laki ini. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, "Ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu?" "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, "Itu malaikat Jibril alaihissalam, datang ke tengah kita mengajarkan din kepada kita." Subhanallah. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, "Kapan, apa tandanya kiamat sudah dekat?" Nabi mengatakan, bila bangsa Arab sudah berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Subhanallah. Silahkan Anda googling Pak di internet, Anda tulis kata kuncinya "the tallest buildings in the world", gedung-gedung tertinggi di dunia. Anda akan tercengang, Pak. Gedung tertinggi hari ini 828 meter, namanya Burj Khalifah di Dubai, Arab.
Gedung kedua tertinggi memang di Cina, namanya Shanghai Tower, 632 meter. Tapi gedung ketiga tertinggi 601 meter, namanya Mekah Clock Royal Tower. Adanya di kota Mekah, Arab. Dan saat kita berbicara sekarang ini, Pak, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Pemilik proyek ini adalah orang terkaya ke-6 di dunia, namanya Walid bin Talal. Dia punya target membangun sebuah gedung ketinggiannya 1000 meter. Sehingga kalau Anda lihat maketnya, Pak, rencana pembangunan gedung itu, lantai-lantai atasnya itu nanti lewat awan, Pak, di atas awan. Namanya Kingdom Tower. Tahun 2019 ditargetkan selesai. Adanya di mana? Di Jeddah, Arab. Bahkan sebulan yang lalu ada kawan saya baru saja memberitahu saya, Ustaz, coba lihat web ini, link web ini. Saya buka. Ternyata ini Kingdom Tower belum jadi, Pak. 2019 sudah ada lagi proyek ambisius mau mengalahkan Kingdom Tower. 1500 meter ketinggiannya, Pak. Di mana? Di Irak. Arab bukan? Arab. So, welcome to reality. Selamat datang kepada realitas, Pak. Kenyataan bahwa saya dan Anda, kita semua yang duduk di masjid ini, Pak, kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya as-sa'atu qaribah, kiamat itu sudah dekat, Pak. Bangsa Arab sudah berlomba membangun gedung-gedung tinggi. So, kesimpulannya apa? We got to prepare. Kita harus siap-siap. Ada 10 tanda besar. 10 tanda besar ini bisa kita kategorikan ke dalam 3 kategori, Pak. Ada 6 tanda berupa kejadian alam. Ada 1 tanda berupa munculnya hewan yang unik. Dan ada 3 tanda munculnya sosok-sosok yang unik. Apa perbedaan alamatul kubra dengan alamatul sugra? Tanda-tanda besar dengan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar menurut Syekh Al-Mubayyad ini seorang penulis buku Ilmu Akhir Zaman, yang sekarang buku ini alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku aslinya berjudul Al-Fitanu wal Malahim wa Ashratus Sa'ah. Secara harfiah makna judul ini adalah fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kemudian oleh penerbitnya diterjemahkan dengan judul yang lebih marketable. Judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Penulisnya bernama Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Apa keistimewaan buku ini dibandingkan dengan buku ulama-ulama kita terdahulu tentang akhir zaman? Yang menarik adalah, pertama, penulis buku ini ahli hadis, Pak. Sehingga riwayat-riwayat yang dia kumpulkan di dalam buku ini bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, penulis ini orang Palestina, orang Gaza. Sehingga sehari-harinya dia hidup di front terdepan menghadapi musuh utama kita, al-Yahud, laknatullah alaihim. Sehingga kalau kita baca buku dia, Pak, bukan saja kita memiliki ilmu yang bertambah dalam kepala kita, tetapi ruhul jihad kita pun muncul, Pak. Saya sangat menganjurkan semua masjid bagusnya memiliki buku ini di perpustakaannya. Bahkan semua keluarga yang gemar membaca dan doyan ilmu dan ingin kebenaran sebaiknya memiliki buku ini. Mumpung masih dijual di toko-toko buku, Pak. Di Gramedia, di Gunung Agung, bagi Anda yang sering belanja ke Buyung di Senen, ya, juga ada buku ini. Mumpung masih ada, Pak. Mumpung belum dilarang sama Tito. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di dalam buku ini Syekh Al-Mubayyad menyampaikan satu ijtihad mengenai tertib kronologi 10 tanda besar ini, Pak. Ya. Jadi 10 tanda besar ini kalau menurut Syekh Al-Mubayyad tidak seperti pendapat kebanyakan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf umumnya kalau berbicara tentang alamatul kubra selalu menempatkan tanda besar yang paling pertama muncul adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Kalau Al-Mubayyad tidak berpendapat demikian. Al-Mubayyad berpendapat sebelum dajjal muncul akan muncul beberapa kejadian-kejadian alam. Mungkin perlu saya uraikan, ya. 10 tanda ini, Pak, tadi sudah saya kategorikan. Ada 6 berupa kejadian alam, 1 berupa hewan yang spektakuler, dan 3 sosok spektakuler. Kejadian alam terdiri dari 3 pembenangan bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di
Jazirah Arab. Ya. Ngomong-ngomong, Indonesia termasuk di mana, Pak? Di timur, ya. Makanya hati-hati. Kita perlu membuka kemungkinan bahwa Indonesia belum tentu terus-terusan ada, Pak. Jangan-jangan tenggelam di Indonesia bersama dengan reklamasinya. Wallahu a'lam. Kita nggak bisa memastikan, tapi ini suatu kemungkinan. Kemudian yang keempat, tanda besar itu adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kata para ulama, ini terjadi cuma sekali. Sesudah itu dia kembali terbit dari timur. Sekedar tanda di langit bahwasanya pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang yang mau bertobat padahal matahari sudah keburu terbit dari barat, too late. Kata orang Padang, talambe, nggak diterima taubatnya. Yang kelima, kejadian alam berikutnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, ad-dukhan, kabut asap. Kabut asap ini bukan kabut asap sederhana seperti kasus kebakaran hutan, tidak. Ini kabut asap yaghshan nas, begitu bahasa Al-Qur'annya, menyelimuti seluruh manusia. Bahkan bahasa hadisnya menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Praktis seluruh planet bumi kita ini tertutup oleh kabut asap ini. Pitch dark, dunia menjadi gelap gulita karena hitam pekat, Pak, kabut asap ini. Kata Nabi, dia akan menyelimuti arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam. Makanya bersyukurlah di zaman tersebut nanti ketika kabut ini muncul, di antara keluarga kita ada yang hafiz Quran, yang hafal 30 juz. Karena apa? Dalam kegelapan itu hiburan kita yang terbaik tentunya mendengarkan firman-firman Allah. Tapi kita nggak mungkin bisa buka mushaf karena gelap gulita. Dan parahnya lagi, kita nggak bisa buka digital Quran kita. Karena apa? Sudah terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern shutdown. Kemudian yang keenam, jadi 3, pembendaman bumi, matahari terbit dari barat, kemudian kabut asap. Subhanallah, saya jujur lupa nih, Pak. Yang keenam apa? Siapa yang tahu? Hah? Hah? Apa? Bukan. Bukan. Ada yang ingat? Bukan. Pembendaman bumi timur di barat, Dukhan, Semenanjung Arab. Api dari Yaman. Api dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Api dari Yaman ini tidak akan terjadi sebelum Allah Ta'ala merintahkan sebuah angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Sehingga api dari Yaman ini hanya dialami oleh syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat, yang paling buruk, orang-orang kafir 24 karat. Mereka berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka harus menyaksikan api menggiring mereka ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Ini 6 peristiwa alam. Ada satu hewan spektakuler, Pak. Disebutnya dabbatul ard, binatang melata keluar dari bumi, membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Sulaiman alaihissalam. Tugas dari hewan ini memberi tanda setiap manusia sesuai orangnya. Kalau orangnya beriman, dibuat sedemikian rupa wajahnya menjadi cemerlang. Tapi kalau orangnya kafir, dikasih stempel di hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, bila hewan ini sudah muncul, umatku makan satu meja makan tahu dengan calon penghuni surga kah atau dengan calon penghuni neraka. Jadi 6 kejadian alam, 1 hewan, 3 sosok spektakuler. 3 sosok spektakuler ini adalah 1 turunnya Isa alaihissalam, yang kedua khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, dan yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj. Ummatain, 2 umat yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi merupakan mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, dan jumlah mereka fantastis, Pak. 1 muslim harus berhadapan dengan 999 Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini selama berabad-abad terkurung di balik sebuah dinding yang dibuat oleh seorang raja bijaksana sekian ribu tahun yang lalu bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain setelah membuat dinding yang mengurung mereka, memenjarakan mereka, kemudian dia memberi garansi.
Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mungkin melubangi dinding ini, tidak bisa mendakinya. Tetapi setelah itu dia mengatakan dengan rendah hati, hadza rahmatun min rabbi. Dinding ini adalah rahmat karunia dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Namun kalau sudah datang jadwal janji dari Allah, niscaya dinding ini akan luluh lantak, ya. Artinya Zulkarnain dengan rendah hati mengakui bahwa dinding ini walaupun canggih tetapi dia man-made. Karena dia man-made, buatan manusia, dia punya expired date. Nah, expired date-nya itu pada zaman kepemimpinan Isa alaihissalam kelak nanti. Baik, jadi saudara rahimakumullah, kita tinggal 6 menit lagi. Syekh Al-Mubayyan mengatakan bahwa sebelum Dajjal muncul ada 3 peristiwa alam yang serentak terjadi, untuk kemudian datang yang keempat, dia tidak serentak. Yang 3 pertama ini adalah khasfun bil masyriq, pemenaman bumi di timur, khasfun bil maghrib, pemenaman bumi di barat, serta ad-dukhan. Apa yang menyebabkan terjadinya 3 peristiwa serentak ini? Dalam surat ad-dukhan disebutkan. Mulai dari ayat 10, silakan Anda catat, nanti Anda lihat sendiri dalam Quran Anda. Allah Ta'ala berfirman, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika Allah mendatangkan kabut asap. Yaghshan nas, kabut asap ini akan menyelimuti seluruh manusia. Hadza azabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Jadi kabut asap ini azab, Pak, dari Allah Ta'ala. Tapi azab ini belum kiamat, Pak. Azab ini boleh jadi menyebabkan banyak kematian, tetapi tidak menyebabkan semua manusia mati. Dan pertanyaannya, kenapa Allah mesti mengazab manusia? Karena manusia sampai satu tingkat kesombongan, kekufuran, kemusyrikan, kezaliman yang menyebabkan pantas diazab oleh Allah Ta'ala. Dan kapankah itu? Nabi SAW ditanya sama sahabat, kapan 10 tanda-tanda ini mulai terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, bila 3 fenomena sudah merajalela: biduanita, musik, dan khamr. Kira-kira sekarang sudah merajalela belum? Sudah dan belum, Pak. Sudah kalau kita tinggalnya di masyarakat barat kafir, Pak. Sudah lengkap 3-tiganya. Tetapi di negeri seperti Indonesia ini yang alhamdulillah mayoritas muslim, dari 3 itu yang sudah merajalela baru 2. Atau mungkin kalimatnya salah. Yang merajalela sudah 2. Biduanita dan musik. Tapi kalau khamr masih malu-malu kucing, Pak. Di negeri seperti ini alhamdulillah orang minum khamr masih harus di lingkungannya saja, di komunitasnya saja. Nah, yang jelas ini sudah ramai kalau di masyarakat barat kafir. Kita patut khawatir kalau sampai di negeri muslim juga sudah ramai ini, Pak. Sudahlah. Ada lagi tanda lain. Kapan Allah akan mengazab manusia? Ketika kekufuran yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan sudah sampai ke taraf menentang fitrah. Seperti yang dialami kaum Nabi Lut. Mereka terlibat dalam penyimpangan seksual yang zaman modern sekarang disebut dengan istilah 4 huruf, Pak. LGBT. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut? Aliyah safilah, dijungkir balikan, Pak, negeri mereka, Sodom dan Gomorrah, 2 negeri. Karena mereka terlibat LGBT. Lalu sama Allah dirudal, diazabnya dalam bentuk rudal, sijilin mamdud, batu-batu panas yang berjatuhan dari langit, musawwamah, yang dikasih nama, Pak, dikasih alamat. Yang nggak ada namanya di situ nggak kena, Pak. Di antaranya nggak kena adalah keluarga Lut alaihissalam, karena mereka menjalankan perintah dari malaikat bahwa kalau tidak ingin kena azab ini, 2 harus dipenuhi syaratnya. 1, evakuasi sebelum subuh, 2, jangan nengok ke belakang. Ternyata semuanya berangkat sebelum subuh, tapi ada yang nengok ke belakang 1 orang. Siapa? Istri Nabi Lut alaihissalam. Kena dia sijirin mandud musawwamah. Kenapa? Karena istri Nabi Lut bukan pro kepada LGBT, Pak, netral kepada LGBT, sekedar netral, Pak. Nah, karenanya kalau kita nggak mau diazab, Pak, pastikan diri kita ini nggak sok netral, Pak. Jadilah orang yang kalau sudah melihat kemungkaran, nyatakan itu kemungkaran. Melihat kebenaran, nyatakan itu kebenaran. Baik, ya.
Hari ini di dunia kita yang modern ini Pak, sekurang-kurangnya sudah ada 20 negara barat kafir plus satu negara Asia bernama Taiwan yang melegalkan LGBT. Bayangkan Pak, berapa ratus juta manusia tuh Pak sudah menganggap LGBT halal ya. Alhamdulillah semuanya negara kafir Pak. Tetapi innalillah, gejala-gejala yang di negeri muslim sudah mulai muncul. Seperti kemarin ditangkap 140 sekian orang kan. Itu yang ketahuan Pak. Silakan Anda googling, Anda tulis LGBT Indonesia. Anda akan terkejut Pak mendapati website tentang LGBT di Indonesia ini sudah sangat mengerikan. So it's a matter of time. Ini masalah waktu saja Pak. Kemudian yang paling mengkhawatirkan, kalau kita bahas hadis Nabi yang saya sebut roadmap peta perjalanan umat Islam yang terdiri dari 5 babak. Jadi Nabi pernah menyampaikan ringkasan sejarah umat Islam ini terdiri dari 5 babak Pak. Setiap babak berganti sesuai dengan karakter kepemimpinannya. Nah kita sekarang Pak hidup di babak keempat. Yang kata Nabi adalah babak mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita hadapi sekarang Pak. Karena apa? Seiring dengan munculnya para penguasa yang memaksakan kehendak di negeri-negeri kaum muslimin secara dunia, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin, lalu Allah serahkan ke pihak barat, Eropa dan Amerika, al-Yahud wan Nasara. Sesuai dengan ramalan Nabi 15 abad yang lalu. Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhu. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kalian akan ikut bersama mereka. Para sahabat tercengang dan bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu para sahabat nggak faham, nggak bisa membayangkan. Bukan mereka meragukan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang mereka sulit adalah membayangkannya. Kok bisa umat ahli Quran ngekor sama umat ahli Taurat dan ahli Injil? It doesn't make sense menurut mereka. Tapi kita sekarang Pak, kita sekarang hidup dalam realitas semenjak hampir 100 tahun yang lalu. Babak ketiga berlalu, babak kepemimpinan raja-raja yang menggigit, babak kepemimpinan para khalifah-khalifah yang kadang-kadang zalim, tapi tetap saja masih khalifah, tetap saja masih menjunjung tinggi Quran dan Sunnah sebagai aturan main, untuk kemudian kita masuk ke babak keempat ini Pak. Babak di mana Allah Ta'ala takdirkan berakhirnya, berlakunya sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang namanya khilafah, kemudian dipaksakan berlakunya negara-negara modern, sekuler, berfaham nasionalisme. Dimulai dari jantung khilafahnya waktu itu di Turki. Kemudian semua yang di belakangnya ikut mengekor. Nah jadi saudara rahimakumullah, kita sekarang sedang menjalani kehidupan yang amat sangat membahayakan nasib kita Pak. Karena apa? Yang mimpin dunia hari ini bukan kaum muslimin. Yang mimpin dunia hari ini bukan sembarang orang kafir, tetapi orang-orang kafir yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan senang Yahudi dan Nasrani sampai kamu Muhammad dan umatmu Muhammad mengikuti jalan hidup mereka. Saudara rahimakumullah, NASA mengatakan mereka khawatir tahun 2029 akan ada sebuah meteor yang cukup besar yang dikhawatirkan akan melintasi langit bumi kita ini, dan mereka sangat khawatir kalau dia masuk ke dalam lingkup keyhole, lubang kunci, pasti meteor itu akan menabrak planet bumi kita. Saya sangat khawatir inilah yang dimaksud penyebab dari dukhan. Sebab di ayat 16 surat Al-Dukhan Allah Ta'ala berfirman, yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika Allah menghantam kalian dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami, kata Allah, adalah yang maha memberi balasan. Ayat ini terkait dengan surat At-Tur ayat 44 yang berbunyi, wa iyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun marqum. Apabila kalian melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit,
maka niscaya manusia akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Saudara rahimakumullah, dengan segala rasa hormat saya harus mengakhiri karena janji kita sampai 30 menit, bahkan saya sudah dusta lebih 2 menit, ya 32 menit saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi reminder untuk kita, karena satu hal mungkin saya belum sampaikan tapi sangat penting. Nabi mengisyaratkan bahwa bintang berekor ini akan jatuh di sebelah timur di bulan Ramadan. Kita nggak tahu Ramadan yang mana. Tentunya kita berharap bukan Ramadan tahun ini, Pak. Sebab kalau dia jatuhnya di Ramadan tahun ini, jangankan Anda, saya pun belum siap. Karena apa? Karena jangan-jangan dia jatuhnya di timur, termasuk menjatuhkan, menyebabkan terjadinya pembenaman bumi di timur, termasuk wilayah negeri kita ini, Pak. Kalau itu terjadi, Pak, ngeri, ya kan? Makanya saya sering mengatakan, kalau kita membahas akhir zaman ini, cobalah secara terbuka, secara terang-terangan bicara dengan pasangan hidup masing-masing tentang kemungkinan berhijrah, Pak. Ya. Mungkin itu sebabnya Allah memerintahkan kita harus berbaiat dengan Al-Mahdi, karena baiat dengan Al-Mahdi paketnya berhijrah, Pak. Sedangkan Al-Mahdi munculnya setelah Dukhan. Al-Mahdi munculnya setelah terjadi shutdown of modern technology. Jadi meteor itu, Pak, ketika dia bergerak dengan kecepatan 60.000 km per jam, bergesekan dengan udara, dia akan menimbulkan induksi besar-besaran, dan itu yang menyebabkan apa yang Nabi katakan, wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengulang-ulang kalimat yang sama, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, kalian akan kembali seperti kondisi sedia kala. Artinya apa? Wassalam HP, wassalam komputer, wassalam listrik, wassalam satelit, wassalam pesawat udara, mobil, motor, Pak. Kalau kita menunggu terjadinya Dukhan, baru kemudian kita berpikir bergabung dengan Al-Mahdi, Pak, saya khawatir jangankan bergabung dengan Al-Mahdinya, Pak, nunggu berita kedatangan Al-Mahdinya saja nggak mungkin lewat WhatsApp. Nggak mungkin kita nonton televisi satelit Masjidil Haram menyaksikan pembayatan Al-Mahdi, nggak mungkin, Pak. Kita harus nunggu penunggang kuda yang diutus oleh Al-Mahdi untuk ngasih kabar kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Dan itu membutuhkan perjalanan sekurang-kurangnya 105 hari berkuda tidak berhenti-henti, melintasi 10 negara: Saudi, Kuwait, Iran, Pakistan, pegunungan salju Afghanistan, Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia, Selat Malaka, nyusurin Sumatera, nyebrangin Selat Sunda, nyusurin Banten sampai ke Bintaro. Ketemu dengan Pak Ardin, Al-Mahdi sudah muncul, siap saya berangkat. Kata Pak Ardin, aku belum latihan naik kuda. Jadi silahkan direnungkan, Pak, mau hijrahnya setelah shutdown of modern technology atau sebelum shutdown of modern technology. Dua-duanya ada kelebihan kekurangannya, Pak. Kalau kita berangkatnya sebelum shutdown of modern technology, kelebihannya kita bisa naik pesawat. Tetapi kekurangannya apa? Ribet ngurusin visanya, Pak. Kelebihannya kalau berangkat setelah shutdown of modern technology, kelebihannya apa? Kita nggak perlu pakai paspor lagi. Kenapa? Alat untuk meriksa paspornya aja udah nggak ada. Gitu. Tetapi kesulitannya apa? Kita harus berkuda. Atau kalau Anda orang Buddhis harus berlayar. Gitu. Tapi ingat, berlayar di malam harinya nggak bisa mengandalkan GPS atau Waze. Harus melihat ke langit, yang melihat bintang. Navigasi model kuno lagi, Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi reminder buat kita bersama bahwa kita sudah hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, yang karenanya sudah waktunya kita berhenti bergurau dan kita serius dalam hidup ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.